Coba sama penghapus karet, bisa nggak? Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bu Nafis. Saat ini Bu Nafis ditemani oleh Ila. Ila ini salah satu keponakannya Bu Nafis. Bu Nafis hari ini mau cerita tentang pembelajaran IPAS kemarin dari anak-anak 5A. Ila kemarin itu ada pembelajaran membuat magnet di sekolahannya IIS. Jadi di sana anak-anak praktikum 1 benda magnetik dan non magnetik yang dapat ditarik magnet dan tidak. Kemudian belajar cara pembuatan magnet. Cara pembuatan magnet yang pertama dengan menggosok. Jadi anak-anak dikasih magnet dan pakunya digosok dengan magnet tapi satu arah aja Mbak Ila. Begini, seret. Nah, semakin banyak gosokannya maka sifat kemagnetannya semakin kuat. Begitu. Kemudian cara yang kedua adalah cara induksi. Ini dengan cara menempelkan magnet ke logam atau benda-benda yang dapat ditarik magnet, ke benda magnetik lah. Nanti benda magnetik itu akan bisa menarik benda magnet yang lain. Akan bisa menarik logam yang lain atau benda magnetik yang lain. Yang ketiga dengan cara elektromagnet. Jadi dialiri listrik, ada paku dililit dengan bendrat, dengan kawat bendrat. Kemudian paku itu disalurkan ke kutub positif dan negatif dari baterai. Dan kemudian nanti paku itu bisa menarik benda-benda magnetik. Seperti itu. Mau tahu keseruan anak 5A? Yuk check it out. Jadi yang pertama anak-anak mempersiapkan alat dan bahan sesuai yang tertera di lembar kerja peserta didik. Kemudian anak-anak mendekatkan magnet ke benda-benda tersebut untuk menentukan benda-benda mana yang masuk ke non magnetik dan benda-benda mana yang masuk ke magnetik. Yuk. Setelah itu anak-anak diskusi untuk mengisi lembar kerja peserta didik yang telah disediakan. Pada lembar kerja peserta didik itu membahas tentang apa saja benda yang termasuk magnetik, yang tidak termasuk magnetik, kemudian alasannya, kemudian kesimpulannya, semua anak-anak diskusikan. Selanjutnya kami praktik membuat magnet. Yang pertama dengan cara menggosok. Digosok dengan satu arah. Kemudian logam atau benda magnetik itu akan mempunyai sifat seperti magnet dan akan bisa menarik ke benda magnet yang lain. Oke. Ya. Oke, abang. Jadi dalam percobaan anak-anak tidak mulus-mulus aja, ada juga kendala, ada yang enggak nempel lah, ada yang kurang gosokan lah, namanya juga belajar. Cara yang kedua adalah dengan cara induksi, ini mendekatkan magnet ke benda magnetik yang akhirnya benda magnet itu mempunyai sifat seperti magnet yang bisa menarik benda magnetik yang lain. Ini contohnya Mbak Fiza. Wah, berhasil Mbak Fiza. Menarik. Ini Zami sedang melakukan percobaan induksi dan tara, berhasil. Yek. Cara pembuatan magnet yang ketiga adalah dengan cara elektromagnetik. Jadi ada benda magnetik seperti paku yang dililit dengan kawat. Di sini saya pakai bendrat. Kemudian bendrat itu disambungkan ke kutub positif dan kutub negatif. Kemudian ini saya kasih solasi biar bisa nempel. Oke, tara. Ditekan sambil ditekan, Mas. Karena ada listriknya. Yeay. Oke, Mas Rega, pemain sepak bola, berhasil membuat magnet dengan elektromagnet. Oke. Nah, setelah anak-anak menyelesaikan praktikum pembuatan magnet, anak-anak mulai mengerjakan LKPD.
Jadi ada 3 LKPD yang harus diselesaikan anak-anak. Yang pertama ada menggunting magnet, kemudian mengelompokkan benda-benda itu ke dalam gambar magnetik atau non magnetik. Kalau magnetik ditempelin di magnet, kalau non magnetik ditempelin di luar magnet. Nah, ditempel gitu Mas, betul Mas? Mas Arsa. Nah, ini penampakan LKPD setelah digunting dan ditempel. Kemudian ini ada lembar evaluasi yang harus diisi oleh anak-anak, dan ini LKPD yang selanjutnya yaitu spider puppet, kayak boneka laba-laba gitu, yang isinya adalah happy notes. Nah, magnet adalah, kemudian badan magnet adalah, terus cara pembuatan magnet yang bisa dibalik-balik kayak gitu. Kemudian ini penampakan yang sudah diisi oleh anak-anak. Jadi anak-anak nanti bisa belajar dengan asyik dengan happy notes spider puppet ini. Oke, jadi seperti itu praktikum anak-anak 5A. Mereka membuktikan bagaimana cara pembuatan magnet, membuktikan sendiri. Kemudian mereka mengalami sendiri. Biasanya kalau mereka membuktikan dan mengalami sendiri itu jadi berkesan, jadi lebih lama nempel di memori. Oke, anak-anak masih mau menyaksikan keseruan-keseruan pembelajaran di kelas Bu Nafis? Ikuti terus ya channel-channel Bu Nafis. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Dadah.